MotoGP India terancam gagal, Mandalika bakal gelar GP 2 kali. Yamaha masih bingung soal sayap belakang. Sebelum video ini mulai, boleh tahu nggak sih siapa pembalap idolamu? Tulis di kolom komentar ya. Peningkatan sirkuit menjelang putaran perdana MotoGP India yang dijadwalkan pada 22 sampai dengan 24 September terancam tertunda karena sejumlah komplikasi hukum dan juga teknis. Itu menurut sebuah laporan oleh The Times of India yang menjelaskan bahwa promotor acara MotoGP Fair Street Sport telah mengirimkan surat kepada Yamuna Expressway Industrial Development Authority untuk meminta klarifikasi tentang bagaimana melanjutkan pekerjaan yang diperlukan. Yeida menyegel sirkuit setelah JP Infratech Limited yang awalnya membangun sirkuit internasional boot untuk F1 gagal melunasi iuran keuangan. Namun hingga kini belum jelas pihak mana yang akan melakukan pekerjaan konstruksi untuk MotoGP yang meliputi perluasan area runoff dan beberapa pelapisan ulang. Kami telah berusaha mencari cara untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan itulah mengapa kami mengirimkan surat itu, kata Putkar Srivastava, COO Fair Street Sport. Kami mengetahui bahwa JP Group masih mempertahankan sirkuit, sementara Yeida masih memilikinya. Karena ini milik pribadi, kami bertanya apakah Yeida dapat melakukan perbaikan atau apakah kami dapat melakukannya atas nama mereka. Mungkin nggak ya kalau seri India gagal jadi pindah ke Mandalika? Menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Sementara itu, manajer tim Yamaha Massimo Marigali telah mengkonfirmasi keputusan paket aero mana yang akan dijalankan untuk musim MotoGP 2023 masih belum diambil. Dengan waktu yang hampir habis jelang pembukaan musim MotoGP di Portimao, Yamaha perlu membuat keputusan dengan cepat. Setelah memamerkan sayap belakang gaya Aprilia sendiri pada tes 2 hari tersebut. Juara dunia 2021 Fabio Quartararo terlihat menggunakannya untuk pertama kali di atas M1-nya. Dan meskipun item baru yang mencolok untuk dicoba oleh pebalap Prancis itu, perbedaan performa dan rasa sangat minim. Faktanya, Quartararo mencatatkan waktu tes tercepat ketiga tanpa sayap belakang, setelah terobosan yang cukup besar dilakukan setelah tes Sepang yang sulit dan hari pembukaan di sirkuit Portugis, tempat yang membuatnya memenangkan 2 Grand Prix terakhir. Namun dengan mengatakan itu, Marigali telah mengakui bahwa Yamaha masih ragu-ragu mengenai paket aero apa yang akan dijalankan. Sejujurnya kami tidak berada di tempat yang kami inginkan dalam hal kecepatan dan penjadwalan item yang perlu diuji, kata pembalap Italia itu kepada MotoGP.com. Yang perlu kami putuskan adalah paket aero. Kami memiliki 2 ide berbeda dan kami pasti akan mengambil keputusan sebelum balapan. Sangat mendasar dengan format baru untuk bisa sangat cepat dalam serangan waktu. Karena balapan sprint akan memakan waktu 12 lap dan jika kami tidak memulai dari 2 baris pertama, maka hasilnya akan terpengaruh oleh itu. Keputusan Yamaha tentang paket aero mana yang akan dijalankan diharapkan berada di antara Fairing 2022 yang digunakan Quartararo pada hari terakhir dan Fairing 2023. Winglet jok belakang tidak tercakup dalam aturan aero homologation dan karenanya dapat diganti kapan saja. Honda buat kejutan besar dengan sasis baru di 2023. Sebelum video ini mulai, boleh tahu nggak sih siapa pembalap idolamu? Tulis di kolom komentar ya. Seperti diketahui semenjak awal musim HRC memperkerjakan mantan manajer Suzuki X-Star Ken Kawauchi untuk menggantikan Takeo Yokoyama yang pulang ke Tokyo dan memperoleh tugas baru mempersiapkan teknisi-teknisi muda HRC untuk difitkan ke MotoGP. Ken mulai aktif semenjak tes privat, lanjut shakedown tes Sepang mempersiapkan semuanya dengan segala ciri khasnya yakni sebuah notebook. Dari Sepang lanjut ke Portimao, terlihat semakin besar pengaruh dari Ken Kawauchi ini pada beberapa keputusan teknis yang disuplai HRC baik ke Marc Marquez maupun John Mir. Salah satunya adalah evolusi sasis yang dipakai kedua pembalap Repsol Honda ini sepanjang 2 hari tes pramusim di Algarve. Dimulai dari Sepang di mana keempat pembalap Honda, Mark, John, Rins, dan Taka masing-masing memiliki 2 rangka baru.
dengan bagian balok bawah yang lebih dalam. Analisanya adalah Honda sekarang bermain dengan kelenturan lateral untuk menikung yang lebih baik, sambil mempertahankan kekakuan longitudinal yang merupakan salah satu keunggulan RC213V yakni stabilitas pengereman. Nah, lepas dari Sepang, hadir 2 hari di Portimao di mana HRC membawa frame baru yang merupakan update dari frame pada tes Sepang. Pada frame spek Portimao inilah mulai terlihat andil sosok Ken Kawauchi, yang mungkin ia bawa dari pengalaman setup Suzuki GSX-RR. Detailnya sama mirip dengan frame yang hadir di GSX-RR di mana setelah pivot swing arm. Area frame mengecil relatif dangkal namun melebar ke depan untuk memberikan kekakuan longitudinal yang baik, sekaligus memungkinkan kelenturan lateral saat sepeda motor berada pada sudut miring yang tinggi. Tujuan yang mungkin sedang dikejar HRC adalah membuat RC213V meningkat kinerjanya di area tengah tikungan dan membuat motor bermesin V4 ini cepat berada di apex. Untuk selanjutnya, pembalap bisa langsung mengangkat motor menghadapi strike. Cepat mengangkat motor penting agar pembalap bisa cepat berada pada keadaan di mana area kontak ban belakang lebih lebar atau lebih banyak grip ke aspal, dan efeknya adalah bisa sesegera mungkin memulai akselerasi. Secara umum HRC memang jauh lebih terbuka jelang 2023 ini dibandingkan HRC yang lalu. Biasanya semua sumber daya dihasilkan melalui upaya in-house mereka sendiri, SDM, mesin, sasis, fairing, bahkan sampai detail knalpot. Semua dibuat di Asaka, Jepang. Namun mulai 2022 dan dilanjut ke 2023 banyak yang diambil HRC dari eksternal. Technical Manager baru dari Suzuki Ken Kawauchi, knalpot full system dari Akrab Moving, swing arm Kalek, dan berita terbarunya adalah Kalek telah memperoleh order dari HRC untuk membuat sasis RC213V. Ya, setelah tes di Portimao di mana HRC menghadirkan kembali sasis buatan Asaka yang sepertinya sudah memiliki pengaruh kehadiran mantan teknisi Suzuki di dalamnya, Marc Marquez dan HRC sepertinya tidak terlalu terkesan dan menganggap hal ini masih kurang. Oleh sebab itu, kali ini seperti diinfokan oleh Speedweek, HRC melakukan outsourcing untuk pertama kalinya soal sasis untuk Honda RC213V. Perusahaan yang diperkirakan memperoleh order untuk membuat sasis ini adalah pabrikan yang sama dari pabrikan swing arm mereka, yakni Kalex. Pada Oktober lalu, Alec Baumgartel dari Kalek Engineering masih menampik dengan halus mengenai si elemen ini dengan mengatakan, "Saya tidak dapat memperkirakan secara langsung berapa yang kami perlukan untuk membuat sasis MotoGP. Itu selalu tergantung pada seberapa baik komunikasi bekerja. Tentu saja, karena tidak ada pabrikan yang merilis mesin lengkap, Anda hanya mendapatkan data lingkungan." Dalam akhir pekan Misano 2022, ada satu update di mana sosok penting di Moto2, Alec Baumgartel, hadir di paddock Hospitality HRC Misano. Alec Baumgartel adalah direktur pelaksana Kalex. Ia dan Klaus Hirschhorn adalah pendiri dari Kalex. Nama Kalex sendiri adalah gabungan antara nama depan keduanya. Diperkirakan semenjak ketahuan bahwa RC melakukan outsourcing swing arm ke Kalex, saat itu juga penjajakan mengenai order pembuatan sasis ke perusahaan Jerman itu sudah mulai dilakukan. Dan karena sasis jelas lebih complicated dari sekedar swing arm, Kalex butuh waktu lebih lama dan mungkin baru 2023 ini mereka bisa supply untuk Marc Marquez dan John Mir. Itu pun gak akan kekejar di balapan perdana di Portimao pekan depan. Di Moto2, kami membutuhkan sekitar 9 bulan sebelum musim balap pertama tahun 2010. Kami mulai pada Februari 2009. Motornya sudah siap untuk GP Valencia pada November 2009. Begitu Alec Baumgartel memberikan cermin bagaimana kebutuhan waktu membuat sasis lengkap. Sementara itu, Marc Marquez akan telah memberikan clue setelah Sepang tes bahwa mesin RC213V pada dasarnya sudah kuat. Ada hal lain yang membuat sementara inferior. Begitu mungkin yang dimaksud Marc, dan mungkin itu clue ke arah sasis. Mesin kami cukup kuat, tetapi kami tidak memiliki traksi dan karenanya mencapai kecepatan tertinggi di jalan lurus lebih lambat dari pesaing kami. Itu sebabnya kami tidak bisa menyalip. Diperkirakan sasis baru Kalex untuk Honda RC213V baru akan bisa diterima Marc Marquez dan John Mir pada hari Senin, pasca race MotoGP Jerez 2023. Lebih tepatnya pada tes Jerez, dengan potensi bahwa tes rider HRC Stefan Brault akan mencoba sasis Kalex ini lebih dahulu,
pada Race Weekend Harris 2023 ketika ia menjalani wildcard resmi pertamanya di sana.